Apa pertanyaan yang terbesit di kepala kalian selesai mendengar negara satu ini? Bagaimana level demokrasinya? Apakah pembangunan ekonominya berdampak bagi demokratisasi? Gerakan sipilnya bagaimana? Atau pemilihan umumnya seperti apa? Oke, mari kita kupas tuntas. Selamat menonton. Level demokrasi di Ethiopia 5 tahun terakhir. Ethiopia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Republik Parlementer Federal. Adapun level demokrasi Ethiopia 5 tahun terakhir tergolong rendah, di mana sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil sangat terbatas. Dampak pembangunan ekonomi bagi demokratisasi. Pembangunan ekonomi di Ethiopia mengalami pertumbuhan, akan tetapi sangat berpengaruh bagi demokrasi, di mana pada tahun 2018, ekonomi Ethiopia tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 7-8%, 2 kali lipat tingkat rata-rata negara-negara sub-Sahara. Bahkan, selama 2,5 tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, perubahan dramatis akibat reformasi politik dan liberalisasi ekonomi mengakibatkan konflik yang fatal antara 3 etnis utama di Ethiopia. Di antaranya, etnis Oromo yang terdiri dari 34% dari populasi, kemudian Amhara 27% dan Tigray 6%. Faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi. Selain bentrokan berbasis etnis, pemilihan yang tidak adil, kasus suap dan korupsi, agama pula menjadi faktor pemecah dalam politik Ethiopia, di mana konflik lokal telah menempati kekerasan di sepanjang garis agama. Gerakan sipil. Di Ethiopia, gerakan sipil tergolong masih terbatas, di mana di Ethiopia ini perkumpulan bebas dibatasi oleh ketidakamanan di beberapa wilayah. Adanya deklarasi darurat militer yang semakin membatasi kebebasan berkumpul dan kebebasan sipil lainnya di seluruh negara. Kemudian hubungan antara pemerintah federal dan lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional pun semakin memburuk pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021, jurnalis dan jaringan media internasional berada di bawah tekanan pemerintah atas liputan konflik internal dan dinamika politik yang mengakibatkan beberapa kasus pengusiran dari negara tersebut dan pencabutan izin. Beberapa wartawan Ethiopia juga dipenjara tanpa dakwaan. Bahkan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, penangkapan sewenang-wenang, kegiatan di luar proses hukum, pengawasan yang meluas, dan proses pengadilan yang tidak transparan sekali lagi membuat individu menjadi lebih enggan untuk mengungkap pandangan politik secara terbuka. Pemerintah telah menangkap ratusan aktivis, profesional, dan tokoh masyarakat Tigrayan dan menutup bisnis milik Tigrayan yang diduga memiliki hubungan dengan TPLF, sehingga menimbulkan rasa takut di antara warga Tigrayan. Pemilihan umum. Ethiopia memiliki sistem pemilihan first past the post mayoritas, di mana anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dipilih berdasarkan mayoritas suara yang diberikan di daerah pemilihan anggota tunggal. Selain itu, presiden adalah kepala negara yang dipilih secara tidak langsung untuk masa jabatan 6 tahun oleh kedua kamar parlemen. Kemudian, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh partai terbesar di parlemen setelah pemilihan umum. Pemilihan umum di Ethiopia pada 21 Juni berlangsung tidak stabil, meningkatnya konflik antar komunal dan proses pemilihan yang tidak bebas dan tidak adil. Di Ethiopia, demokratisasi tidak berjalan dengan baik, di mana hal ini dapat dilihat dari minimnya kebebasan sipil, faktor sosial, faktor ekonomi, dan minimnya kebebasan politik, seperti halnya pemilihan umum yang tidak bebas dan adil, di mana sebagian besar terjebak dalam kebiasaan mencari keuntungan taktis yang dapat mereka peroleh dari setiap acara, termasuk pemilihan. Semua partai, termasuk mereka yang berpartisipasi atau keluar dari proses pemilu, telah kehilangan pandangan tentang apa yang akan dimulai dari pemilu. Untuk membuat kemajuan, semua pihak perlu belajar dari kesalahan. Dan jika Ethiopia ingin mendemokratisasi dan ingin belajar sesuatu dari sejarahnya sendiri atau sejarah demokratisasi di seluruh dunia, baik pemerintah maupun lawan-lawannya perlu menghentikan fiksasi zero sum mereka pada pemilu mendatang. Sebaiknya mereka harus fokus pada pencapaian atau setidaknya membuat kemajuan menuju kompromi atau konsensus elit dan rekonsiliasi nasional.